Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita semua di Rakyat Berpikir. Teman-teman semuanya, di sini kita akan membahas salah satu hal yang lagi viral saat ini, yaitu Wapres Gibran memberikan bantuan kepada warga Jakarta Timur yang sedang kebanjiran. Perlu kita ketahui, tidak ada yang salah dalam pembagian bantuan tersebut, tetapi yang menjadi polemik, menjadi viral adalah dalam polemik tersebut tertulis bantuan Wapres Gibran. Apa maksud dan tujuan beliau atau orang-orang yang berada di sekitar beliau untuk memanfaatkan kesempatan itu untuk lebih dikenal oleh masyarakat, seakan-akan Wapres ini sangat peduli dan lain sebagainya, padahal beliau sebagai pemerintah yang seharusnya ikuti birokrasi dalam menjalankan semua kebijakan, tetapi seakan-akan beliau ini berkampanye untuk memperkenalkan dirinya. Jadi rasa-rasanya ini tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh bapaknya sendiri atau disebut sebagai Mulyono. Dan ini sungguh lebih parah karena bantuan tersebut tertulis bantuan Wapres Gibran. Pada umumnya kita ketahui di dalam setiap bencana dan lain sebagainya tertulis biasanya bantuan pemerintah daerah kah, provinsi kah, atau pusat kah, itu kan tertulis itu, bukan perorangan. Kalau perorangan itu artinya sudah bermaksud tujuan hal yang lain. Dan kita ketahui saudara Gibran ini selalu turun ke bawah dan melihat jalan-jalan, pantau-pantau di pasar-pasar, di pelebuhan-pelebuhan, pembangunan-pembangunan. Yang ditunggukan adalah konseptual apa yang dia pikirkan masa depan bangsa ini. Itu adalah sebuah hal yang perlu didengar oleh masyarakat, karena yang dilakukan oleh saudara Gibran adalah hal teknis yang harus dilakukan oleh para kepala desa, para PRT, para kepala-kepala daerah untuk memberikan langsung bantuan-bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak bencana. Tetapi apa maksud dan tujuan beliau ini selalu cawe-cawe dan bisa berpengaruh terhadap kepemimpinan Pak Prabowo itu sendiri? Karena kita ketahui ini bagian dari salah satu politik yang dilakukan, bagaimana cara untuk bisa menanam saham atau sebagainya seperti itu, untuk memperkenalkan diri beliau kepada masyarakat bahwa dia benar-benar, padahal dia tidak mengerti tata cara birokrasi dalam menjalankan pemerintah sendiri. Sehingga Pak Prabowo juga harus hati-hati, karena ini rasa-rasanya yang sampai terlihat dua matahari dalam negara kita, karena saling berebut untuk mencari perhatian masyarakat dengan menggunakan hal-hal yang tidak sesuai dengan birokrasi pemerintah itu sendiri. Karena yang dilakukan oleh saudara Gibran ini seperti orang yang di luar pemerintah memberikan bantuan yang harus tertulis di situ dan lain sebagainya. Dia adalah seorang wakil presiden, harus menjalankan segala sesuatu berdasarkan kebijakan atau berdasarkan pemerintahan. Jadi ini tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo, persis dilakukan oleh anaknya. Dengan itu Pak Prabowo juga harus hati-hati untuk bisa memberikan arahan kepada wapresnya untuk tidak selalu membuat langkah-langkah yang tidak sesuai dengan birokrasi dan harus ikuti prosedur pemerintah, sehingga tidak menjadi polemik-polemik yang kita habis membahas masalah-masalah yang tidak teknis-teknis, yang tidak perlu. Lebih baik membahas sesuatu yang lebih besar, bagaimana masalah kemiskinan ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah stunting, dan lain sebagainya. Itu yang perlu. Tetapi rasa-rasanya saudara Gibran ini selalu bahasa kasarnya cari muka untuk Pilpres 2009, sebagaimana kita ketahui apa yang dilakukan oleh Pak Joko Widodo saat ini dengan mengendorse berbagai kepala-kepala daerah yang saat ini hampir sebagian besar jadi. Tujuannya apa? Ini adalah suatu bentuk menanam budi kepada orang-orang yang berada sekitar di balik kepala daerah, sehingga untuk kepentingan beliau politik di 2029, dan tidak terlepas dari itu adalah anaknya sendiri. Itu yang perlu kita harus menganalisa ke depannya, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Wapres saat ini beserta
langkah politik Pak Joko Widodo setelah lengser, beliau selalu cawe-cawe untuk memenangkan jagoan-jagoan beliau di setiap kepala daerah untuk kepentingan politik 2029. Itu wajib kita memahami atau membaca langkah-langkah yang diambil oleh Pak Joko Widodo dan saudara Wakil Presiden saat ini, saudara Gibran. Dengan itu, ini sangat konyol karena Wapres salah menggunakan tanggung jawab beliau, menggunakan aparatur negara untuk kepentingan pribadi, memperkenalkan diri kepada masyarakat dengan cara-cara tidak sesuai dengan birokrasi dari pemerintah sendiri. Jadi, silakan kalian pikir sendiri teman-temanku, itu adalah salah satu hal yang perlu kita kritiki karena hal-hal seperti ini harus kita suarakan sehingga pemerintah Pak Prabowo lebih baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak, ekonomi, salah stunting dan lain sebagainya bisa diselesaikan. Bukan ngurus cawe-cawe turun cari muka, tidak punya konseptual untuk segala kebijakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Jadi gimana, saya bingung lihat dengan keadaan langkah Wapres saat ini yang sungguh membingungkan. Dan dari pertama kita sudah mewanti-wanti permasalahan ini akan selalu ada dan ada karena melihat langkah-langkah saudara Wapres ini tidak jauh dari bapaknya, ibarat pohon tidak jatuh dari pohonnya. Buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berada di sekitar situ. Jadi ini hal yang perlu dipikirkan oleh Pak Prabowo, melihat isu-isu seperti ini sehingga kita tidak habis untuk membahas masalah-masalah yang tidak pakai. Seharusnya membahas hal-hal yang besar yang perlu diselesaikan oleh pemerintah saat ini. Jadi sungguh aneh, saya merasa resah. Dengan itu saya menyampaikan di sini untuk bisa menyampaikan keluh kesah saya di sini dan teman-teman bisa mendengarnya dan kita saling berbagi. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.